Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian masyarakat Betawi. Ondel-ondel berawal dari kata barongan, yang oleh pemiliknya, masyarakat Betawi pinggir dikatakan berasal dari kata bareng-bareng. Dimaksudkan bahwa barongan selalu tampil serombongan. Keberadaannya merupakan alih fungsi dari penolakan bala. Di saat masyarakat Betawi pinggir masih bergelut di sektor agraris. Seiring perjalanan waktu, manakala sektor industri dan jasa hiburan memasuki ranah Jakarta yang dicanangkan sebagai kota tujuan wisata, kesenian ini tampil sebagai media hiburan dengan nama populer ondel-ondel. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Barangkali tak banyak yang tahu bagaimana sosok boneka raksasa ini dibuat. Berikut adalah perjalanan dari sebilah bambu hingga mewujudkan ondel-ondel. Ondel-ondel dibuat dari bambu tali yang tua dan basah. Jenis bambu ini lentur sehingga memudahkan dalam pengerjaannya. Satu ondel-ondel memerlukan 2-3 batang bambu. Melihat bahan dasarnya, sudah pasti ondel-ondel harus dijauhkan dari air supaya bisa bertahan hingga tahunan. Pembuatan ondel-ondel dilakukan dengan membuat lingkar bawah dan lingkar atas. Keduanya berdiameter 1 meter. Hanya saja, untuk lingkar atas dibentuk lebih lonjong dan nantinya akan menjadi bagian pundak. Panaslah jangan, ai saya yang miskin lagi mencari. Selanjutnya, membuat jari-jari badan. Satu ondel-ondel memerlukan 14 buah jari-jari, dengan masing-masing jari-jari berukuran panjang 2,5 meter dan lebar 3 cm. Pemasangan antar jari-jari berjarak sekitar 14 cm. Tahap berikutnya, memasang lingkar atas atau membuat bagian pundak. Tinggi pundak dari bawah berkisar 160-170 cm, kurang lebih setinggi ukuran berdiri. Dilanjutkan dengan membuat bagian pinggang. Lingkar pinggang berdiameter sekitar 60 cm.
Tahap akhir, pembuatan rangka badan. Membuat bagian bahu, membuat ondel-ondel tidak harus langsung jadi. Paling tidak, pekerjaan diselesaikan sampai membuat bagian bahu. Membuat ondel-ondel memerlukan waktu sekitar 2 hari dan sebaiknya dikerjakan oleh 1 orang, agar sesuai dengan keinginan. Pembuat ondel-ondel biasanya juga menerima servis untuk perbaikan yang sudah rusak. Selesai membuat rangka badan, dilanjutkan membuat rangka kepala. Rangka kepala dibuat dengan diameter berkisar 30 cm dan tinggi 50 cm. Bagian kepala selanjutnya diisi dengan pelaras, yaitu daun pisang yang sudah kering. Apabila sulit mendapatkan pelaras, bisa diganti dengan jerami atau foam. Pengisian pelaras ini tujuannya tidak lain untuk menahan kembang kelapa supaya kokoh tertancap. Siapa namanya? Rambut ondel-ondel dibuat dari ijuk. Satu kepala membutuhkan 3 ikat ijuk.
Bagian pikulan dibuat dari dua belahan bambu yang panjangnya seukuran diameter bagian pundak. Masing-masing dipasang dengan jarak sekitar 25 cm atau lebih dari seukuran kepala orang. Berat ondel-ondel mencapai 20-25 kg. Oleh karenanya, memanggul haruslah mereka yang kuat secara fisik. Rata-rata kekuatan memanggul sekitar 15 menit. Selain karena berat, udara juga di dalamnya terasa panas. Tangan ondel-ondel berbeda dengan barongan tempo dulu. Tempo dulu, tangan barongan keseluruhannya dibuat dari kayu dan dipaku pada rangka badan, sehingga gerakannya terbatas. Bagian tangan ondel-ondel merupakan bagian yang paling cepat rusak karena sering disalami anak-anak. Kalau angin barat gelombang Sebelum dikenakan, pakaian ondel-ondel dicoba terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepala cukup masuk di antara dua pikulan. Memasang topeng harus diikat beberapa kali. Dahulu, topeng dibuat dari kayu kapuk, sedangkan sekarang lebih banyak dibuat dari fiber. Bahan kayu memerlukan kayu pembuatan 1 bulan, karena harus dibentuk dan diukir. Dan beratnya mencapai 5 kg. Sedangkan dari fiber hanya 1 minggu, karena dibuatnya dengan dicetak dan beratnya jauh lebih ringan. Perbedaan ondel-ondel perempuan dengan laki-laki hanya pada bagian buah dada dan pakaiannya saja. Dahulu, buah dada dibuat dari batok kelapa, akan tetapi karena pada saat dibelah, besarnya sering tidak sama. Maka pengrajin banyak yang beralih menggunakan bola plastik. Tempo dulu, tampang ondel-ondel laki-laki selalu bercaling, dan wajah merah agar berkesan seram hingga roh-roh jahat menjadi takut. Sejalan dengan perkembangan zaman, merah dan putih yang bermakna luas sebagai keberanian dan kesucian itu dimaknai sebagai keberanian untuk mempertahankan tatanan kehidupan yang lebih baik. Satu ondel-ondel memerlukan kain sekitar 10 meter. Tempo dulu, jenis kain yang digunakan hanya tetoron. Sekarang berkembang ke satin atau bludru. Jenis kain yang digunakan disesuaikan dengan tempat dan besarnya acara. Jenis kain juga mempengaruhi harga jual. Sepasang ondel-ondel harganya sekitar 7,5 juta. Dengan pakaian berkain satin dan bludru. Ondel-ondel selain ditampilkan untuk arak-arakan atau tanda di acara karnaval, hitanan, pernikahan, acara peresmian, penyambutan tamu, juga ditampilkan sebagai pajangan dan menghiasi gedung-gedung dan hotel-hotel berbintang. Harganya untuk arak-arakan atau tampil tanda berkisar 3 juta rupiah, sedangkan sebagai pajangan bergantung pada lamanya sewa. Sebagai penghias kepala, dipasangkan kembang kelapa. Satu kepala berkisar 80-100 batang kembang kelapa. Tempo dulu, kembang kelapa dipercaya sebagai penolak bala. Karenanya, usai ondel-ondel diarak, kembang kelapa diperebutkan. Untuk selanjutnya, dipasang secara menyilang di atas pintu masuk rumah. Kini, kembang kelapa sebatas sebagai penghias kepala. Tempo dulu, manakala pohon kemuning banyak tumbuh di kawasan sekitar, daunnya juga disertakan sebagai penghias kepala, menyertai kembang kelapa.